Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Ramadhan Syarif. Saya dari kelas TI 23B2. NIM saya yaitu 3123100055. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi dan contoh soal yang sudah dipelajari di semester 2 ini, yaitu tentang mata kuliah logika informatika. Oke, langsung saja. Jadi di sini di slide 1 atau di gambar pertama yaitu ada latihan, lalu nanti ada contoh-contoh soalnya. Nah, yang pertama itu kita bisa ketahui ada latihan, diketahui proposisi berikut, yaitu P pemuda itu tinggi dan Q pemuda itu tampan. Nah, pernyataan atau nyatakan dalam bentuk simbolik, yaitu pemuda itu tinggi dan tampan ini belum maksudnya yang di sebelah kanan itu yang ada nomor P dan atau itu adalah simboliknya. Nah, yang sebelah kiri itu proposisinya ya teman-teman. Nah, jadi yang nomor 1 yaitu pemuda itu tinggi dan tampan. Kita bisa lihat di gambar yang kanan yang kecil, ada kotak kecil tersebut, yaitu P itu V kebalik atau bisa disebut dan atau konjungsi. Jadi P konjungsi Q. Nah, P-nya itu apa? P-nya itu pemuda itu tinggi. Nah, Q-nya itu tampan. Dan itu adalah konjungsi atau V seperti itu. Lalu yang kedua ada pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Bisa dilihat di sebelah kanan itu P konjungsi negasi Q. Nah, negasi itu adalah bentuk negatif atau kebalikan dari bentuk yang pertama. Jadi pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Pemuda itu tinggi itu P, konjungsinya itu disambung atau tapi, bisa tapi, dan negasi Q. Nah, kalau Q aja kan tampan. Nah, kalau ditambahkan negasi itu jadi tidak. Jadi konjungsinya bisa berubah jadi tapi. Lalu kemudian ada pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Jadi dua-duanya itu dinegasikan. Proposisi dari yang pertama di gambar latihan atas itu kan pemuda itu tinggi dan pemuda itu tampan. Nah, kalau misalkan dua-duanya dinegasikan atau disimbolkan nol atau tidak, itu ditaruh di depan, negasi dalam kurung P konjungsi Q tutup kurung. Yang selanjutnya atau nomor 4 itu tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Nah, jadi proposisinya semuanya dibantah atau ditolak atau tidak. Bentuk negatif dari semuanya. Bentuk negatif dari nomor 3. Jadi P-nya dinegasikan, Q-nya juga dinegasikan. Cuma bedanya ini bukan dan. Jadi kata sambungnya itu atau disjungsi, teman-teman. Bisa dilihat di tabel di bawah itu. Atau, or, atau disjungsi. Jadi negasi di dalam kurung negasi P, disjungsi negasi Q tutup kurung. Selanjutnya ada pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Jadi pemuda itu tinggi bisa kita artikan dengan P, atau itu disjungsi dan pendek dan tampan. Nah, P itu kan ada di dalamnya tinggi dan tampan itu sudah di Q ya teman-teman. Jadi tinggal dimasukkan aja. Pendek berarti kebalikan kata atau lawan kata dari tinggi. Jadi bisa diartikan dengan disjungsi P. Nah, selanjutnya atau yang terakhir, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Jadi ataunya di sini jadi penyambung ya. Jadi disjungsi di P itu atau itu nyambung ke tampan. Jadi tidak benar bahwa pemuda itu pendek. Nah, tidak benar itu ada di luar. Kenapa? Karena dinegasikan untuk semua. Dinegasikan untuk satu pernyataan itu. Jadi
negasi di dalam kurung negasi P disjungsi Q. Jadi artinya negasi di depan itu, negasi di luar tanda kurung itu mengartikan bahwa satu pernyataan tersebut itu tidak benar, atau negasi dari P-nya itu tidak benar juga. Jadi tidak membenarkan bahwa pemuda itu pendek. Seperti itu. Mari kita lanjut ke slide yang berikutnya atau gambar yang berikutnya. Ada soal 1, yaitu preposisinya P hari ini minggu, Q hari ini libur. Dan kita disuruh menentukan pernyataannya dari simbolik tersebut. Jadi nomor 1 ada negasi P. Negasi P mengartikan hari ini bukan hari Minggu. Bisa dilihat di tabel di bawah. Lalu ada nomor 2 ada negasi Q. Jadi Q-nya kita negasikan atau kita negatifkan. Jadi negasi Q mengartikan hari ini tidak libur. Lalu yang berikutnya nomor 3 ada P disjungsi Q. Konjungsi Q. Jadi hari ini hari Minggu dan hari ini libur. Tinggal ditambahin aja. Kalau konjungsi ditambahkan, kalau disjungsi itu diataukan. Seperti itu saja. Jadi nomor 4 ada negasi P konjungsi Q. Jadi hari ini bukan hari libur. Hari ini bukan hari Minggu dan hari ini libur. Jadi walaupun bukan hari Minggu tapi tetap libur. Seperti itu. Dan selanjutnya nomor 5 ada P konjungsi Q, konjungsi negasi Q. Jadi hari ini hari Minggu dan hari ini tidak libur. Walaupun hari ini Minggu tapi tidak libur, kebalikan dari yang sebelumnya. Kalau yang nomor 4 itu adalah hari ini bukan hari Minggu tapi libur. Nah, nomor 5 ini hari ini Minggu tetapi tidak libur. Nah, nomor 6 itu tidak mengartikan keduanya ya, teman-teman. Hari ini hari Minggu atau hari ini libur. Jadi yang nomor nomor 7 P disjungsi Q. Jadi dua-duanya ini seperti bertanya. P disjungsi Q. P-nya hari ini hari Minggu, disjungsi atau, Q-nya hari ini libur. Jadi P disjungsi Q hari ini hari Minggu atau hari ini libur. Seperti pernyataan yang menyatakan pertanyaan yang dinyatakan. Lalu di nomor 8, negasi P disjungsi negasi Q. Jadi bukan hari Minggu atau tidak libur, atau hari ini bukan hari Minggu dan hari ini tidak libur. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Jadi nomor 2 ini kita membuat tabel kebenaran dari simbolik-simbolik yang sudah diberikan. Jadi nomor 1 ada negasi P konjungsi Q, dan nomor 2 ada P konjungsi negasi Q, nomor 3 ada negasi P konjungsi negasi Q, nomor 4 ada negasi P disjungsi Q, nomor 5 ada P disjungsi negasi Q, nomor 6 ada negasi P disjungsi negasi Q. Jadi kita menentukan masing-masingnya terlebih dahulu. Jadi kita cari P-nya terlebih dahulu, Q-nya, lalu negasi P, lalu negasi Q. Itu untuk basicnya terlebih dahulu, baru kita bisa mencari tentang soal yang diberikan. Jadi dasarnya itu P dengan Q dulu. Jadi PQ, F false, T true. Jadi tabelnya adalah P dan Q terlebih dahulu untuk mengerjakan, untuk awalan. Jadi untuk mengisi tabel P itu jika ada 2 variabel itu cukup untuk mengisi false, false, true, true, atau 00, 11 untuk di kolom pertama atau P. Di kolom berikutnya atau di kolom kedua itu Q, kita bisa menaruh seperti false, true, false, true. Nah, itu sudah rumusnya atau sudah bentuk dari tabel dari 2 variabel ini. Nah, lalu tinggal kita cari nih yang paling bisa kita tentukan, yaitu negasi P dan negasi Q. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa negasi itu adalah kebalikan dari nilai yang sudah ada. Jadi semisalkan nilai yang sudah ada itu false, berarti jika dinegasikan itu akan menjadi true. Jadi negasi P akan menjadi dirubah
dari yang false false true true menjadi jika dinegasikan menjadi true true false false. Begitu juga dengan negasi Q. Kita kebalikannya dari false true menjadi true false Jika sudah diketahui dasar-dasar dari simbolik-simbolik tersebut, maka tinggal kita konversikan menjadi kita cari dari soal yang sudah ditentukan ini. Misalkan nomor 1, yaitu negasi P konjungsi Q. Ingat ya teman-teman, konjungsi itu adalah dan itu adalah dan itu adalah kali. Jadi bisa kita simpulkan jika dan atau konjungsi itu adalah kali. Jadi negasi P, kita lihat di tabel negasi P, lalu dikonjungsikan dengan Q, tabel Q. Jadi true dikali false itu akan false. Lalu selanjutnya ada true dikali true itu akan true. Jadi 1 dikali 1 akan 1. False dikali false akan false. 0 dikali 0 akan 0. False dikali true itu akan false. 0 dikali 1 sama dengan 0. Jadi untuk kesimpulan dari nomor 1 ini ialah jika ada 0 di dalam salah satu simbolik dari pernyataannya, itu akan menjadi false atau 0. Jadi jika konjungsi itu simpelnya adalah jika ada false maka hasilnya akan false. Jadi membutuhkan nilai true dan true atau 1 dan 1. Oke, tabel pertama atau nomor pertama sudah kita tentukan, yaitu ada false true false. Tinggal kita lanjutkan ke nomor-nomor yang berikutnya. Jadi nomor 2 ada P konjungsi negasi Q. Tinggal kita lihat di tabel P dan di tabel negasi Q. Seperti tadi sama caranya, yaitu jika ada false atau jika ada 0 maka hasilnya akan 0. Kita tinggal lihat mana yang true dengan true, yaitu ada di kolom yang ketiga. Ada true dan true dari P dan negasi Q. Jadi hasilnya adalah false true false atau 0 0 1 0. Yang ketiga juga sama, masih mencari jika ada salah satu yang true maka hasilnya akan menjadi true atau 1. Nomor 4, nah ini bedanya adalah kita menggunakan disjungsi. Apa itu disjungsi? Disjungsi or atau disjungsi itu adalah bisa kita simbolkan atau bisa kita artikan dengan plus atau tambah. Jadi kesimpulannya adalah jika ada salah satu dari kedua variabel atau beberapa variabel yang menilaikan true atau 1, itu hasilnya akan menjadi 1. Nah, contohnya di nomor 4 ini ada negasi P dan negasi P atau Q. Negasi P disjungsi Q. Kita lihat di tabel negasi P ada true false false, dan di tabel Q ada false true. Kita tinggal lihat kalau ada keduanya false atau 0, itu berarti hasilnya 0. Jika dari kedua variabel tersebut ada hasilnya atau jika masing-masing punya true atau salah satunya punya true, hasil dari tabel nomor 4 ini akan menjadi true. Jadi hasilnya negasi P atau negasi P disjungsi Q itu hasilnya true false true. Begitu juga untuk nomor 5 dan 6 ya. Tinggal gunakan rumus atau kesimpulan yang tadi saya berikan, yaitu untuk nomor 5 hasilnya true false true. Kenapa? Karena di kolom nomor 2 itu tidak ditemukannya true atau 1. Begitu juga nomor 6, negasi P disjungsi negasi Q. Hasilnya true false. Jadi seperti itu ya. Kesimpulannya untuk soal nomor 2 ini itu simple, yaitu konjungsi adalah dan, disjungsi adalah atau. Jadi kita misalkan tentang konjungsi itu kali, disjungsi itu tambah. Jadi kalau konjungsi ada 0 berarti hasilnya 0 atau false. Kalau disjungsi plus ada 1 itu hasilnya 1. Seperti itu. Kita akan lanjut
ke slide atau gambar berikutnya. Oke, di gambar selanjutnya atau di slide selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pengertian tautologi dan kontradiksi. Oke, tinggal kita lihat saja, yaitu tautologi adalah pernyataan majemuk yang selalu benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan komponennya. Lalu kontradiksi adalah pernyataan majemuk yang selalu salah atau semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan komponennya. Jadi simpulnya tautologi itu adalah pernyataan yang selalu benar dan kontradiksi adalah pernyataan yang selalu salah. Oke, kita next ke slide selanjutnya ada soal. Soalnya itu dalam kurung P disjungsi Q tutup kurung disjungsi atau di dalam kurung negasi P disjungsi negasi Q. Itu nomor pertama. Itu nomor kedua ada P disjungsi Q konjungsi dalam kurung negasi P konjungsi negasi Q. Apakah pernyataan tersebut merupakan tautologi atau kontradiksi? Kita bisa lihat di soal nomor 1, yaitu P disjungsi Q dan disjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Kita lihat di tabel kebenaran ini. Seperti biasa kita buat dulu terlebih dahulu tabel kebenarannya. Karena kita sudah melihat di tabel kebenaran di beberapa gambar sebelumnya atau slide sebelumnya, bisa kita lihat. Tinggal kita cari apa yang ingin kita tentukan. Seperti P disjungsi Q. Nah, ini itu simple ya teman-teman. Seperti tadi P atau Q. Nah, jadi tinggal kita tambahkan aja kesimpulannya. Kita pakai kesimpulannya, yaitu selama ada satu atau selama ada true, itu hasil dari komponen yang kita cari akan menjadi true atau satu. Jika tidak terdapat satu atau true, maka hasilnya akan false atau nol. Jadi P disjungsi Q itu kita bisa lihat di tabel kebenarannya ada true, 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 dan false atau 1, 1, 1, 0. Lalu yang kedua kita harus mencari negasi P dan negasi Q. Itu kita tinggal kebalikannya saja dari P dan Q. Jadi P itu negasi P itu ada false, false, true, true, dan negasi Q ada false, true, false, true. Oke. Lalu kita mencari negasi P disjungsi konjungsi negasi Q. Jadi kita balik lagi teman-teman. Kalau itu dan atau kali, selama ada 0, maka hasilnya akan false atau 0. Nah, jika di dua komponen itu atau di dua variabel itu terdapat satu atau true, maka hasilnya adalah true. Nah, kita bisa lihat yang hanya punya true di sini, yaitu dari negasi P dan negasi Q, itu hanya dari tabel kolom keempat, yaitu true, true. Nah, jadi hasil dari negasi P konjungsi negasi Q adalah false, 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 true. Jadi 0, 0, 0, 1. Nah, lalu yang paling terakhir yang harus kita cari adalah dari soal satu ini keseluruhannya. Kita sudah mencari satu-satu. Jadi dari P disjungsi Q dan negasi P, negasi Q, lalu negasi P konjungsi negasi Q. Lalu sekarang kita gabungkan semuanya. Yaitu P disjungsi Q, disjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Nah, kenapa di tabel kebenaran ini hasilnya true, 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 true semua? Kita bisa lihat dari tabel yang ke baris yang ketiga. Itu ada P disjungsi Q. Lalu kita lihat di tabel kelima. Ada negasi P konjungsi negasi Q. Lalu kita tinggal lihat dari kedua hasil tabel kebenaran tersebut menggunakan disjungsi. Karena perintah di sini menggunakan disjungsi ya teman-teman. Bisa dilihat dari dari tengah-tengah situ kecil. Nah, kenapa hasilnya bisa true semua? Bisa kita lihat disjungsi atau plus. Itu bisa kita artikan kalau misalkan ada satu variabel yang menilaikan true atau satu, maka hasilnya akan satu. Jadi dari semua bisa kita lihat TTTF atau 1110 dari tabel P disjungsi Q
Lalu ada negasi P konjungsi negasi Q, ada false, 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 dan true. Nah, tidak ada dari dua variabel tersebut yang mengartikan 0 atau 0 dengan 0 atau 0 atau 0. Jadi semuanya menjadi true karena nilainya semua benar atau satu. Jadi pernyataan P disjungsi Q disjungsi negasi P konjungsi Q adalah tautologi. Kita masuk ke soal yang kedua. Sama, bedanya di sini menggunakan konjungsi. Jadi bisa kita lihat di tengah itu penyambungnya menggunakan konjungsi. Jadi bisa dari tabel baris 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sama. Yang beda, yang menjadikan hasilnya beda adalah di tabel terakhir. Maksudnya baris terakhir. Kita bisa lihat ini sekarang kita menggunakan konjungsi. Bedanya dari yang tadi, ini adalah dan, konjungsi atau perkalian. Jadi selama ada false, selama ada 0 di dalam tabel, maka hasilnya akan menjadi false atau 0. Maka pernyataan dari soal kedua atau simbolik dari soal kedua selalu false. Oleh karena itu pernyataan ini disebut kontradiksi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang peta Karnaugh, yaitu suatu tabel dengan lajur vertikal dan horizontal yang berisi variasi variabel yang membentuk logika. Peta Karnaugh adalah sebuah metode atau alat untuk menyederhanakan sebuah fungsi persamaan logika. Struktur peta Karnaugh berbentuk matriks dua dimensi yang terdiri dari kotak-kotak yang mewakili kombinasi input. Jumlah baris dan kolom dalam matriks ditentukan oleh jumlah variabel input dalam fungsi logika. Jadi bisa kita ketahui bahwa peta Karnaugh ini adalah tabel kebenaran yang kita ubah menjadi matriks dua dimensi untuk memudahkan atau mewakili kombinasi input dan nilainya. Jadi kita bisa lihat dari slide selanjutnya itu ada representasi nilai logika pada peta Karnaugh, yaitu setiap kotak pada peta Karnaugh mewakili kombinasi input dan nilainya. Bisa kita lihat dari contohnya, yaitu biasanya 0 atau false dan true atau 1 digunakan untuk mewakili nilai logika pada kotak-kotak. Bisa kita lihat dari gambar yang ada di paling bawah. Isi peta sesuai nilai pada tabel kebenaran. Perhatikan tanda bar yang menandakan negasi. Jadi bisa kita lihat bahwa tabel kebenaran atau peta Karnaugh ini didasarkan atau sama dengan tabel kebenaran. Bedanya kita hanya memperhatikan tanda bar yang menandakan negasi. Jadi biasanya di peta Karnaugh ini untuk kolom dan baris pertama itu menggunakan negasi. Jika ada hanya dua variabel saja, seperti kita bisa lihat di contoh. Ada A dan B, lalu hasilnya untuk kolom pertama ada negasi A. Jadi negasi A ini bisa kita lihat dari tabel kebenaran. Kenapa negasi A? Karena di tabel kebenaran di kolom pertamanya itu sudah 0. Jadi harus kita isi false atau 0. Lalu yang kedua, kita bisa lihat ada negasi B. Jadi kita lihat negasi B itu B yang di atas ya. Nah, jadi kenapa negasi B itu 0 juga? Karena di tabel kebenaran juga kita bisa melihat itu adalah 0. Lalu yang kedua ada A. Kenapa A di situ adalah 1? Karena sesuai urutannya ya teman-teman. Jadi 00 11. Jadi untuk tabel A atau variabel A kan 0011. Bisa kita lihat dari peta Karnaugh ini, kita bacanya tuh di kiri atas, kanan baru ke bawah, kiri bawah. Nah, bisa kita lihat dari lihat contoh dari slide selanjutnya. Peta Karnaugh 4 variabel. Nah, tadi di dalam contoh kita menggunakan 2 variabel. Nah, sekarang kita menggunakan 4 variabel dan kita menentukan nilai pada tabel kebenarannya. Bisa kita lihat kita punya 4 variabel, ada A, B, C, dan D. Berikut dengan nilai-nilai dari tabel kebenaran tersebut.
Lalu kita konferensikan ke peta Karnaugh yang berbentuk matriks 2 dimensi. Baris A bisa kita lihat, baris A bar B bar. Nah, maksudnya apa? Baris A bar B bar. Jadi maksudnya bar itu bisa kita lihat seperti kolom ya teman-teman, baris dan kolom. Jadi baris A bar B bar. Kita bisa lihat untuk Y, kita bisa lihat dari Y-nya, yaitu 0011 0011 0011 0011. Nah, kita bisa baca seperti ini teman-teman, dari kiri atas ke kanan ke bawah, lalu ke bawahnya lagi, lalu ke bawahnya lagi. Jadi hasilnya tetap sama untuk Y-nya 0011 0011. Begitu terus seterusnya. Jika terdapat kekeliruan atau tidak bisa menghitung, kita bisa lengkap terlebih dahulu. Kita sudah ada acuan dari kolom dan barnya. Seperti yang di kolom pertama ada A, negasi A dan B. Negasi A dan negasi B, teman-teman. Jadi lalu di bar pertama ada negasi C dan negasi D. Berikutnya di kolom kedua ada negasi A dan B. Di kolom berikutnya ada AB. Di kolom berikutnya ada A negasi B. Jadi rumus atau sudah aturannya bahwa negasi terlebih dahulu, lalu salah satu yang dinegasi, lalu dua-duanya biasa, lalu ya biasanya yang terakhir dinegasikan. Di bar juga sama, ada negasi C, negasi D untuk bar pertama, untuk bar kedua ada negasi C dan D, bar ketiga ada C dan D, bar keempat ada C negasi D. Kita bisa lihat di slide berikutnya. Untuk slide berikutnya ini kita akan menjelaskan tentang simplikasi peta Karnaugh atau pair atau quart. Jadi di pair ini kita terdapat satu pair, maka satu variabel dan komplemennya akan dibuang dari persamaan boolean. Lalu quart, sebuah quad akan menghilangkan dua variabel dan komplemennya dari persamaan boolean. Jadi untuk pair ini kita akan menghilangkan satu persamaan variabel atau komplemennya, jika quart ini akan menghilangkan dua persamaan variabelnya. Bisa kita lihat dari contoh slide berikutnya, yaitu ada masukkan satu peta, satu pada peta, masukkan 0 pada peta. Lalu 1 0 ini artinya false dan true ya teman-teman. Lalu 3 tanda octet, quad dan pair, ingat rolling dan overlaps. Nah, jadi kita punya 3 variabel di sini. Kita bisa lihat seperti biasa kita masukkan nilai-nilainya sesuai dengan rumusnya jika kita mempunyai 3 variabel. Lalu kita konferensikan ke peta Karnaugh ya teman-teman. Seperti biasa, jika ada 3, kita menggunakan kolom sebagai 2 variabel dan bar sebagai 1 variabel. Y-nya bisa kita cari, yaitu ada yang kita cari di sini adalah 1 ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat di di kolom kedua bar pertama ada negasi A, B, lalu ada negasi C. Itu kita mencari angka 1 atau kebenaran yang nilainya true. Lalu ada lalu plus AC. Jadi kenapa plus AC? Karena B di situ tidak bisa dihitung ya teman-teman. Soalnya sama-sama positif, kita bisa bilang seperti itu. Lalu bisa kita lihat di slide selanjutnya, menggunakan peta Karnaugh 4 variabel dan buat simplikasi peta Karnaugh-nya. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini. Seperti biasa, seperti di slide sebelumnya tadi, kita bisa lihat kita menggunakan 4 variabel dan menggunakan peta Karnaugh yang sama. Lalu kita cari di mana angka satunya. Yang di baris pertama atau di kolom pertama, di baris pertama itu ada bar negasi C, D, negasi dan kolom negasi A, negasi B. Itu bisa kita tandakan dari negasi A dan D.
Lalu yang kedua itu ada plus B negasi C negasi D. Nah, bisa kita lihat teman-teman, sorry yang pertama itu harusnya yang kuning di kolom kedua bar pertama, dan yang kedua ini ada di kolom ketiga bar pertama juga ya teman-teman, ada A B, di barnya ada negasi C dan negasi D. Jadi hanya kita lihat yang menghasilkan angka satu saja. Lalu yang terakhir ada plus B C dan negasi D. B C dan negasi D itu dari mana? Dari yang tengah itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat kan ada satu menjejer satu di peta Karnoff-nya di kolom kedua, dan di bar 1, 2, 3 dan 4 itu menjejer angka 1 di situ atau nilai terus semua. Jadi teman-teman bisa ngambil dari peta Karnoff ini untuk mencari simplikasi dari peta Karnoff-nya. Jadi teman-teman bisa lihat dari situ ada negasi A dan B. Kalau ada negasi C dan negasi D itu untuk simplikasi yang pertama, dan begitu juga untuk seterusnya. Oke teman-teman, untuk mungkin kali ini segini saja yang ingin saya sampaikan dan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, salah tutur kata, dan salah ucapan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.